Halo Pak Eka. Yogi. Gimana Pak? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama nunggu Pak? Baru aja. Baru aja. Kita ngobrolnya di dalam aja nanti Pak ya? Boleh? Oke. Ini apa? Mengingat masa lalu nih Pak, masa perkuliahan di fakultas tercinta kita Pak. Oke. Kalau enggak. Ya. Kita udah masuk dalam ruangan yang paling istimewa nih Pak ya. Ruang visi tercinta Pak ya. Punya kenangan ya? Nggak punya kenangan Pak, karena kan hampir 1 tahun ya sudah meninggalkan fakultas ini. Iya, 2019 ya, Yogi? 2019 ya Pak. Tapi Pak Eka nggak ditinggalin dong. Saya selama di sini. Iya Pak. Bapak sebagai Ketua Prodi Administrasi Negara sekarang, kok bisa gitu ceritanya Pak? Bisa beralih ke program studi sebelah nih Pak? Dulu saya Sekretaris Prodi Ilmu Politik ya, kemudian kita sebagai pegawai ini ya tergantung kemana ditugaskan. Oke, iya dari pimpinan Pak ya. Lagian itu masih linier, dan antara Prodi Ilmu Politik dan Administrasi Negara itu kan masih dalam satu rumpun. Ya. Oke. Nah, jadi nggak ada masalah walaupun kita ada di Prodi Ilmu Administrasi Negara. Gitu. Gimana Pak menikmatinya Pak? Ya. Alhamdulillah ya. Dimanapun kita berada, yang penting kita menikmati ya, karena profesi itu juga bagian daripada kalau dikatakan gimana ya, itu memang sudah jadi cita-cita saya jadi dosen. Dari kuliah saya ingin jadi dosen ya. Kemudian setelah jadi dosen ya ditempatkan di posisi itu ya, saya juga menikmatinya ya. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah. Kalau dari mahasiswanya sendiri gimana Pak? Nggak merasa aneh gitu? Nggak ya, nggak ada masalah ya, karena antara ilmu politik dan administrasi negara itu kan dekat. Dan mereka juga dulu saya ajarkan gitu kan. Saya juga dosen dari mereka ya. Kita juga sering jumpa. Nah, jadi itu ya kita nggak ada gap ya, nggak ada yang jauh dengan mahasiswa ya, tapi kita melakukan komunikasi yang sering dengan mahasiswa ya. Alhamdulillah ya, kita aman-aman saja. Aman-aman saja Pak. Mungkin ini ada dukungan yang kuat juga ya dari dosen-dosen lain nih. Ya, karena kan ilmu politik dan administrasi negara dosennya juga sama gitu di ruangan yang bergantian juga Pak ya? Ya, ada juga dosen IAN mengajar di politik, dosen politik mengajar di IAN. Saya di sana juga berkat dukungan daripada kawan-kawan kan, dari kawan dosen ilmu administrasi negara. Betul Pak. Ada perbedaan nggak Pak sebelum gedung ini ada? Dan sudah adanya gedung ini? Tentu ada. Ya, perbedaannya ya, kalau dulu kan kita masih gedungnya nebeng ya, nebeng dari sedih Pak ya? Sedih nggak Pak menikmatinya? Itulah kemudian di lab bahasa gitu. Tapi setelah kita punya gedung sendiri kan, kita memiliki fasilitas yang cukup ya. Jadi ruang kelas kita tidak ada masalah. Kalau dulu kita kewalahan dari sisi ruang kelas. Sampai hari Minggu juga mahasiswa harus masuk gitu kan, harus harus belajar. Tetapi setelah kita punya gedung sendiri, mahasiswa hanya hari sampai Jumat, kemudian ada Sabtu tetapi mata kuliah tertentu, tapi itu pun tidak full. Jadi alhamdulillah dengan ada gedung baru ini ya, proses pembelajaran itu dapat terlaksana dengan lebih baik. Tapi Pak Eka, hadirnya gedung ini banyak nih mungkin dari mahasiswa yang menguatkan karakternya bahwa FISIP ini menjanjikan ke depannya. Ya, peminatnya luar biasa ya. Peminatnya luar biasa ya. Kemarin di saat mahasiswa baru itu di awal perkuliahan, saya selalu menanyakan kepada adik-adik mahasiswa itu, apa motivasi Anda masuk ke FISIP gitu. Tetapi jawaban mereka beragam ya. Tapi banyak juga di kalangan mereka yang mengatakan ya, kami masuk ke FISIP karena kami dengar di luar FISIP UIN Arandiri itu bagus gitu. Kan ini kan sebuah respon yang positif ya. Tentunya ini harus terus kita jaga. Jadi kualitas pembelajaran gitu harus terus digenjot agar lebih baik ya. Terlepas kendala-kendala yang kita alami ya, seperti sekarang proses belajar daring itu memang tidak mudah ya, tetapi kita harus terus berupaya ya, dengan segenap kemampuan
yang ada. Betul. Berarti dari tahun 2014 hadirnya FISIP ini mengalami peningkatan sampai saat ini, Pak ya? Alhamdulillah kita mengalami peningkatan dari sisi jumlah mahasiswa ya, dari setiap tahun kita mengalami peningkatan. Cuma kemarin kita mungkin tidak hanya berlaku untuk FISIP ya, tapi seluruh jurusan dan seluruh kampus di Indonesia mungkin karena efek pandemi ini ya. Jadi jumlah mahasiswa juga sedikit mengalami penurunan. Ya, kenapa ya? Macam-macam alasannya ya, karena alasan ekonomi, kemudian alasan akses internet. Ada kalanya mahasiswa kan sudah memprediksi, orang tua mahasiswa ini sudah memprediksi kalau kuliah ini akan dilaksanakan secara online, ini ada daerah yang terbatas jaringannya. Sehingga proses pembelajaran daring itu tidak bisa dilaksanakan dan mereka mengalami kendala itu, sehingga mungkin saja itu yang menjadi salah satu sebab tidak kuliah tahun ini ya, selain daripada faktor-faktor ekonomi lainnya. Akan tetapi ini mungkin saja di saat pandemi ini sudah berakhir ya, ini lonjakan mahasiswa ini akan lebih tinggi, gitu kan? Ya, karena mahasiswa-mahasiswa sebelumnya yang lulus tahun 2020 ya, dia akan kuliah di tahun 2021. Nah, jadi ini akan terjadi peningkatan yang drastis ya jika nanti pandemi ini ya berakhir. Gitu. Tapi akreditasi fakultas kita B, Pak ya? Prodi ya, kita nggak ada akreditasi fakultas ya. Memang fakultas itu nggak ada akreditasi, seluruh memang nggak ada dia, gitu kan. Akreditasi itu dalam BANPT itu prodi dan universitas. Kalau prodi kita alhamdulillah B. Sejak pertama kita sudah dapat B, alhamdulillah ya. Tapi ini akan ke A nanti, Pak ya? Kita upayakan seperti itu ya, dengan fasilitas yang ada ya, kita juga berupaya ya untuk dapat akreditasi yang lebih baik, gitu kan. Tentunya dengan didukung oleh semua dosen, semua mahasiswa. Nggak bisa juga prodi membuat akreditasi A tanpa didukung oleh mahasiswa dan dosen dan seluruh stakeholder daripada FISIP Uinaran ini. Kita ke atas saja, Pak. Kita lanjut ngobrolnya, Pak. Pak Eka, jadi tadi kita udah bicara soal sedikit gedung FISIP kita yang tercinta ini dan gimana sih proses perkuliahan tadi. Nah, kalau kita lihat di masa pandemi saat ini kan jelas mahasiswa mengalami kurangnya mungkin nih, Pak, dari segi teknologi, seperti akses internet gitu kan. Kalau dari pihak dosen sendiri gimana sih mengatasi sebuah problem yang menjadi sebuah problem ini mungkin? Sebenarnya kalau kita itu sudah belajar ya dari semester sebelumnya, itu karena semester sebelumnya kita juga akan proses pelajarannya daring. Oleh karenanya kalau di Uinaran ini daring itu dibagi kepada dua, sinkronus dan asinkronus. Apa itu sinkronus dan asinkronus? Kalau sinkronus itu kita proses pembelajarannya itu sistemnya daring tapi tatap muka. Maksudnya macam Zoom misalnya, macam Zoom aplikasi ataupun Google Meet, tapi kita di sini pakai Google Meet ya, dan dari di Google Classroom bisa berinteraksi langsung, misalnya mereka menanyakan, kita menjawab, kemudian satu lagi itu asinkronus. Asinkronus itu dosen memasukkan bahan, misalnya saya itu seperti yang saya lakukan, saya membuat video saya presentasi, kemudian saya upload dan mahasiswa nonton, tetapi tidak hanya di waktu itu, tetapi di waktu misalnya nonton malam atau kapan, waktu itu juga boleh ya. Kalau dia kendala internet pada saat itu, dia boleh nonton di waktu yang lain, kemudian dia menanyakan, kalau ada pertanyaan mereka menanyakan nanti di forum di Google Classroom itu. Berarti nggak mesti dengan waktu itu aja terus nonton? Sistemnya sinkronus dan asinkronus itu dengan persentasenya, sinkronusnya 20%, asinkronusnya 80%. Jadi nanti setelah kita upload bahan ya, kalau kita ingin berinteraksi langsung ya, kita bisa melalui Google Meet itu ya, menanyakan materi-materi yang sudah kita berikan ya. Jadi ini kita lakukan agar
bisa mengatasi mahasiswa-mahasiswa yang mengalami masalah terhadap jaringan internet. Karena kalau tiap hari langsung seperti itu, setiap saat langsung seperti itu, pasti saya yakin mahasiswa itu akan kewalahan. Apalagi mahasiswa yang kita lihat misalnya di daerah-daerah terluar itu pedalaman, untuk cari sinyal itu mereka harus naik ke pohon. Ke pohon. Itu memang betul, Pak? Ada, betul itu. Coba bayangkan kalau mereka kuliah online dari pagi sampai sore, mereka nggak turun-turun dari pohon itu. Ya, dari pagi sampai sore di pohon terus. Jadi oleh karena maka kita lakukan seperti itu. Bahkan tidak hanya di kita, di kampus-kampus seluruh Indonesia. Saya lihat misalnya seperti di Gajah Mada, misalnya kawan-kawan yang ada di Asosiasi Ilmu Organisasi Negara di IAPA. Ya di sana juga proses kuliahnya seperti itu. Ya karena mahasiswa mereka itu ada yang di Kalimantan, ada yang di Papua, gitu kan, jaringannya juga terbatas. Oleh karenanya mereka juga menjalankan sistemnya sinkronus dan asinkronus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan komunikasi dengan mahasiswa. Jadi dosen itu juga kita juga tidak memaksakan diri gitu. Misalnya di awal perkuliahan saya menanyakan, dan kawan-kawan juga sama, saya anjurkan seperti itu, kendala apa yang mereka hadapi. Ya, jadi kendala mereka apa yang mereka hadapi, ya mereka akan mengatakan, di tempat saya nggak ada jaringan, Pak. Kemudian kalau mati listrik, ya, si jaringannya juga mati. Jadi hal-hal seperti ini kita bisa atasi. Misalnya ada mahasiswa yang masalah dengan jaringan, ya kita bisa melakukan interaksi mereka itu dengan dengan media yang bisa diakses, misal WA gitu. Artinya kita fleksibel. Jadi tidak memaksakan harus seperti ini gitu. Karena kita juga harus memahami kan, dengan kondisi ini kita tidak bisa memaksakan sistem yang begitu baku gitu. Tidak bisa. Jadi harus kita sesuaikan dengan kondisi mahasiswa. Jadi ini adalah model-model yang kita lakukan. Kemudian setelah beberapa kali pertemuan juga kita evaluasi, kita tanyakan kepada mahasiswa bagaimana proses pembelajaran, apa kira-kira yang kurang. Gitu. Jadi apalagi mahasiswa baru, ini kan baru masuk mahasiswa baru, ada mahasiswa yang memang mereka belum paham teknologi, kemudian dipaksa lagi untuk sistem belajar daring seperti ini, ya kita harus banyak sabar. Agak pusing juga, Pak. Kadang-kadang mahasiswa itu menanyakan ke saya itu tengah malam gitu. Jadi saya harus memahaminya ya. Jadi saya pun harus sabar melayani mereka. Kemudian di hari libur ya mereka juga menanyakan, ada yang nggak bisa masuk ke Google Classroom, ada yang nggak bisa akses internet. Jadi mau tidak mau ya kita harus melayani mereka kan. Saya juga mereka. Karena takut juga nanti kalau terlalu besar tekanan yang mereka alami, pada akhirnya mereka nggak kuliah. Gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang kita lakukan ya untuk membuat proses pembelajaran ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan, Pak. Harus dipertimbangkan juga, Pak. Ya harus ya. Jadi inilah kondisi ini kan tidak hanya di kita tapi di seluruh dunia juga seperti itu. Dan kita pahamkan kepada dosen-dosen semuanya ya agar bisa memahami kondisi yang ada. Pak, kalau melihat dari mahasiswa FISIP hari ini, penyakit yang paling berat di atas siapa sih, Pak, dari mahasiswa itu? Mungkin semua mahasiswa tidak hanya di FISIP ya, di tempat lain juga sama. Masalahnya ya generasi saat ini itu kedisiplinan. Kedisiplinan itu menjadi sebuah masalah ya. Jadi kalau kedisiplinan ini sudah bagus, saya rasa ini sudah sangat luar biasa. Kemudian ya kesadaran. Nah, ini yang penting. Saya lihat mereka berada di sini untuk apa? Mereka kuliah itu untuk apa? Ya, apakah hanya untuk mendapatkan ijazah ataupun hanya ada hal lain yang ingin mereka dapatkan? Jadi saya rasa tidak hanya ijazah, ya kan? Ada skill, kemudian ada attitude, ada moral dan etika. Karena itu lebih yang sangat penting dari proses perkuliahan itu kan kecerdasan emosi. Ya. Apa itu kecerdasan emosi? Ya mereka mampu menyesuaikan diri, ya. Kemudian membina karakter mereka. Ya. Karena di saat mereka bekerja nanti tidak hanya ijazah yang diminta, gitu kan? Ijazah sebagai hal awal yang diminta, ya. Tetapi setelah itu kan ada dilihat lagi dalam proses bekerja karakternya seperti apa. Jadi karakter itu hanya bisa dibentuk dimulai daripada proses kedisiplinan. Jadi itu dia ya, jadi masalah kedisiplinan. Tetapi kita terus mendorong ya, mendorong agar serius ya, karena tidak ada kesuksesan tanpa keseriusan. Betul.
dan komitmen gitu. Tidak ada orang yang main-main kuliah lalu dia jadi orang yang luar biasa, itu jarang. Ya. Kecuali apa namanya takdir gitu kan. atau apalah istilah namanya. Akan tetapi keseriusan itu sangat penting. Sangat penting ya. Tanpa keseriusan maka masa depan juga akan menjadi masalah. Mungkin bisa diberi nih sedikit harapannya buat mahasiswa-mahasiswi UIN Araniri secara umum, mungkin khususnya buat FISIP UIN Araniri nih di masa pandemi saat ini. Ya, dalam masa pandemi ini pembelajaran itu lumayan sulit gitu. Oleh karenanya kita mengharapkan kepada mahasiswa agar lebih banyak belajar secara mandiri, gitu. Belajar secara mandiri, karena proses di daring itu mereka pasti tidak akan efektif 100%. Nah, jadi banyak membaca, ya, kemudian materi-materi yang diberikan oleh dosen ya dipelajari, ya, diulang-ulang kembali, dan interaksi dengan dosen itu harus sering. Gitu. Jangan malu berinteraksi. Ya, kemudian ya harus sabarlah dengan kondisi ini, ya, kita jalani sama-sama, ya, karena proses sulit ini tidak hanya dialami oleh mahasiswa, dosen juga sama. Karena hasil penelitian dikatakan bahwa proses pembelajaran online itu lebih berat ya, dibandingkan dengan lebih lelah artinya dibandingkan dengan pembelajaran seperti biasa, ya. Karena misalnya kita pembelajaran melalui Google Meet gitu kan, ataupun Zoom gitu, ya. Karena otak kita sebenarnya itu lebih lelah dibandingkan dengan proses pembelajaran secara tatap muka. Ya. Itu kan kalau tatap muka kita bisa melihat mereka langsung, bisa berinteraksi, tingkat keseriusan mahasiswa pun bisa tercermin di situ, gitu kan. Tetapi kalau online itu kan nggak teramati oleh kita. Ada yang mereka kadang menutup kameranya, lalu setelah itu mereka ngapain gitu. Ada yang mereka nampak di situ apa namanya hadir, tapi di saat kita absen kita panggil mereka nggak ada gitu. Artinya setelah menghidupkan kamera lalu mereka pergi gitu. Tapi tidak semuanya, ada kasus per kasus lah, ya. Akan tetapi inilah harapan kita, ya, agar lebih banyak belajar secara mandiri, mengulang-ulang materi yang sudah diberikan. Jadi itu. Oke Pak, luar biasa. Terima kasih nih Pak Eka atas waktunya. Mungkin kita nanti akan ngobrol lagi Pak di episode selanjutnya nih Pak. Oke, sama-sama Yogi. Kita bisa jumpa lagi ke depan. Ya, mungkin dengan tema yang lain ya Pak. Insyaallah Yogi. Oke teman-teman, jadi yang menariknya pertemuan hari ini Pak Eka ini juga punya YouTube Pak ya. Alhamdulillah Alhamdulillah punya YouTube juga ya, seorang dosen. Karena kita perlu kreativitas teman-teman. Di masa pandemi saat ini lebih harus produktif lah Pak ya, gitu ya. Karena YouTube saya itu lebih kepada edukasi sebenarnya, lebih kepada untuk bahan-bahan untuk mahasiswa saya gitu. Jadi itu. Nih teman-teman, jangan lupa nanti teman-teman subscribe, like, dan komentar-komentar mungkin tentang edukasi yang diberikan oleh Pak Eka nih Pak. Bisa promosi langsung mungkin nama YouTube Pak Eka itu Eka Januar Official teman-teman. Itu jangan lupa teman-teman ya, langsung dicek aja nanti di YouTube. Kita saling berbagi di situ, memberi edukasi dan yang pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, jangan lupa video ini share ke teman-teman lain yang pastinya bermanfaat ya teman-teman. Oke teman-teman, thank you. See you. Oke Pak.